Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di bagian terakhir ya dari rangkaian terkait latihan yang ada di pekan kedua di LMS. Kalau yang langsung lompat ke video ini, perkenalkan, saya Sally. Saya adalah salah satu pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman di Universitas Telkom. Oke, kita bahas soal terakhir. Masih melengkapi titik-titik sama seperti sebelumnya, yang artinya kita punya preload answer di sini. Kemudian selanjutnya masukan terdiri dari 4 baris, masing-masing baris menyatakan bilangan bulat positif. Jadi masukannya bilangan bulat positif disimpan di 4 variabel yang namanya A, B, C, dan D. Nah, kemudian outputnya, keluarannya terdiri dari sebuah boolean. Nah, ini baru nih ya. Di video-video sebelumnya, di soal-soal sebelumnya, itu kita hanya bermain-main dengan bilangan bulat integer, tipe data integer, dan tipe data float ya. Sekarang kita pakai boolean. Nah, boolean ini kan hanya punya 2 nilai ya, kalau nggak true, false. Dia akan bernilai true katanya apabila hasil dari pembagian A dengan B itu sama dengan hasil pembagian dari C dan D. Atau false jika hasilnya berbeda gitu ya, jika sebaliknya. Ya, jadi kira-kira apa ya? Saya tuh mau ngecek gitu, programnya harus bisa memeriksa apakah A per B itu sama nggak sih dengan C per D gitu. Nah, kemudian di sini ada hint diberi apa? Tebalnya, artinya penting dibaca. Hati-hati terhadap perbandingan float, gunakan perkalian silang. Jadi di sini disarankan alih-alih kita mengecek apakah A per B itu sama dengan C per D, yang itu berarti kan perbandingan float ya, lebih baik kita membandingkannya silang saja gitu. Ini ya. Jadi kan jadi gini. Jadi daripada kita membandingkan apakah A per B ini sama dengan C per D gitu ya, ini sama nggak sih? Ini oh ya, di sini ada ini ya, ada operator baru ya. Ini saya tidak akan jelaskan terlalu detail karena ini kalian akan ketemu ini operator perbandingan namanya, itu akan ketemu di modul ketiga. Jadi saya tidak akan menjelaskan soal ini. Pokoknya sekarang terima saja dulu bahwa kalau ada tanda ini artinya dia tuh nanya gitu. Apakah yang sebelah kiri ini sama dengan sebelah kanan? Yang sebelah kiri sama nggak? Yang sebelah kiri sama nggak sih dengan sebelah kanan? Berarti kan jawabannya kalau enggak true false kan? Oh iya sama. Oh enggak beda gitu. Kan jawabannya itu aja. Oke. Nah, katanya alih-alih kita menggunakan perbandingan seperti ini, lebih baik pakai perkalian silang aja ngebandinginnya. Karena A per B sama dengan C per D itu kan sama dengan A dikali D sama dengan C dikali D. Jadi A dikali D, apakah A dikali D itu sama dengan B dikali B dikali C gitu. Mudah-mudahan masih ingat perkalian silangnya. Kalau sudah tidak ingat, coba dibuka-buka lagi buku sekolahnya. Saya juga tidak ingat ya, ini diajarnya di tingkat SD, SMP atau SMA. Ya, kenapa? Kenapa ini tidak direkomendasikan? Ini tidak direkomendasikan karena kalau pembagian itu khawatirnya akan bisa jadi dia menjadi bilangan yang amat sangat kecil gitu. Jadi misalnya kalau misalnya 0,01 gitu ya panjang, itu khawatirnya dianggap sebagai 0. Ini saya akan menerangkannya dengan contoh tadi. Pertama kita cek dulu sebentar. Ini ya kalau nggak salah. Oke, udah ada, saya udah import sebelumnya. Jadi gini, ini tidak usah dilihat itu makhluk apa gitu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini adalah nilai minimum yang bisa ditampung, nilai minimum dari float yang bisa ditampung gitu. Jadi kalau kalian lihat ini E, ini artinya 10 pangkat minus 308. Jadi 0,000 sampai 308 gitu ya. Jadi kalau misalnya 0,0000-nya misalnya sampai anggaplah 400 gitu ya, maka dia nggak akan terdeteksi sebagai bilangan misalnya kayak ini ya 2,2 dikali
10 pangkat 400 gitu ya, minus 400. Dia tidak akan dideteksi tuh 2,2-nya gitu. Tapi dia akan dianggap sebagai 0 aja gitu. Coba ya, misal gini. Kalau saya ngomong mendingan saya kasih contoh. Jelas 1 dibagi ya 10 pangkat minus 400 gitu. Gini. Kenapa kok nulisnya begitu? Ya pokoknya kalian lihatnya itu sebagai 10 pangkat, salah ya, bukan 10 pangkat minus ya. Jadi 10 pangkat 400 gitu. 1 dibagi 10 pangkat 400. Kan nanti jadinya hasilnya harusnya 10 pangkat minus 400 gitu kan. Nah kalau kalian lihat, hasilnya itu 0 gitu. Jadi dia tidak bisa mendeteksi 0,00 sampai 400 1 gitu. Itu nggak bisa. Si satunya hilang. Karena apa? Karena dia hanya bisa menampung sampai minus 308. Jadi artinya, jadi akan sama saja, misalnya ya, kalau saya bandingkan, ini sebenarnya kalau ini sama angka yang misalnya 500 gitu ya, saya buat lebih kecil lagi. Nah ini kan sebenarnya angka yang berbeda kan? Ya, 1 per 10 pangkat minus 400 dengan 1 per 10 pangkat minus 500, 1 per 10 pangkat 500 itu kan sebenarnya benda yang angka yang berbeda gitu. Tapi kalau di sini dianggapnya sama gitu, karena sama-sama 0,0 gitu, karena tidak bisa nampung tadi saking kecilnya. Nah, jadi kalau saya tulis misalnya ya, misalnya saya tulis enggak gini lah ya, jangan satu semua deh. Jadi saya mau nanya nih, apakah 3 kali 10 pangkat minus 400 ya 3 dibagi 10 pangkat 400 itu sama nggak sih sama misalnya 7 dibagi pangkat 500 gitu ya? Atau sama-sama pangkat 400 lah. Nah, gini aja misalnya. 3 dibagi 10 pangkat 400 itu sama nggak sih dengan 7 dibagi 1 pangkat 400? Harusnya kan beda dong. Ya, harusnya beda kan? Tapi dia jawabnya true. Gitu. Kenapa? Karena ya tadi angkanya terlalu kecil sedemikian rupa sehingga dia anggap sama-sama 0. Kira-kira begitu sih penjelasan yang saya bisa berikan sekarang ya terkait mengapa lebih baik dikalikan. Gitu. Karena kemungkinan kalau pembagian itu kan kemungkinan seperti itunya ada gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Cuma di sini memang ada syaratnya ya, kalian perhatikan ya. Ini syaratnya A, B, C, D-nya itu pasti bilangan bulat positif gitu. Jadi tidak ada bilangan 0 gitu. Oke. Jadi ya begitu saja. Jadi kita copy paste ini. Ya, jadi inputnya tadi ada 4 kan ya. Kita copy paste nggak apa ya, jangan gitu ya. B, C, D, kemudian ini kita postingnya. Ini jadi B1, ini C1, satu, terus yang ini jadi B, ini jadi C, ini jadi B. Ya, nah ini katanya dikalikan silang saja, alih-alih saya membandingkan A per B, jadi saya berarti A, B, C, D. Berarti tadi A kali D, gitu ya. Sebelah kirinya, terus sebelah kanannya tadi kan berarti B dikalikan dengan C. Ya, ini saya simpan sebagai hasil perkaliannya saya simpan sebagai variabel baru yang namanya left. Kemudian perkalian B dengan C-nya saya simpan sebagai variabel baru lagi yang namanya right. Gitu. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang tidak perlu ditanya, tidak perlu dibingungkan dulu sekarang. Tapi pokoknya ini artinya saya mau ngebandingin sebelah kirinya sama nggak sih nilainya dengan sebelah kanan. Gitu. Angkanya berapa tadi? Contohnya adalah 3193. 3193. Aduh, saya salah. Ini kesalahan yang sama dan terus berkali-kali terjadi gitu ya. Kita baca lagi ya, just in case ada teman-teman kalian yang baru langsung menontonnya di video yang terakhir ini. Jadi ini errornya ada di baris ke-12 gitu ya. Kenapa? Ini di statement ini bahwa left sama dengan A dikali D tidak bisa mengalihkan seperti dia ya saya string ya. Katanya A ini sama D ini string gitu, jadi nggak bisa dikalikan. Gitu. Kok bisa string? Bisa. Kenapa? Karena A ini adalah raw input dari user gitu, jadi belum di casting ya.
belum jadi integer. Jadi ini harusnya berapa tadi? 3193. 3193. Nah, true ya. Walaupun kalau kasusnya 3193 itu pakai perbandingan biasa sebenarnya bisa gitu. Ya. Nih. Misalnya ya, saya nggak mau pakai kayak gini, saya pengennya sesuai aja dong sama soalnya gitu ya. Jadi misalnya left-nya, ini kan yang sebelah kirinya adalah A dibagi B gitu ya, A1 dibagi B1, kemudian yang bagian kanannya tadi kan C1 dibagi D1 gitu ya. Masih kayak ini ya. Ini saya sedang membicarakan yang ini. Jadi ini saya kasih nama kiri, yang ini saya kasih nama kanan. Left sama right gitu. Nah, ya udah, terus saya bandingin aja begini gitu. Kalau inputnya seperti tadi itu harusnya nggak masalah. 3193 ya. 3193. Tuh kan, true kan, benar kan? Gitu ya. Tapi coba misalnya kita cari kasus yang salah di LMS aja lah ya. Kita copy ke sini, gitu ya. Kita copy ke sini, kemudian kita cek. Nah, lihat, input pertama itu benar. Input pertama itu benar. Kenapa benar? Karena ya tadi kan kita udah nyoba ya, benar ya. Karena pas kebenaran 3 dibagi 1 itu memang sama dengan 9 dibagi 3. Dua-duanya tuh pas pembagiannya tuh habis gitu ya. Nah, sementara kalau 1 dibagi 3 dengan 3 dibagi 1, oh ini benar juga nih. Hasilnya pasti false kan ya. Coba lihat sebelah kanan. Nah, ini false. Gitu. Lalu apa yang membuat dia merah? Nah, ini. Yang terakhir nih, kasus terakhir. Kita lihat. Kasus terakhir adalah 1121. Bukan 1121, sorry. 1, saya nggak tahu ini berapa nolnya. Coba ya, kita copy. Ini kita copy gitu ya. Ini satu ini gitu ya. Itu hasilnya 0,0 gitu. Karena ini nolnya ini pasti lebih dari 308 tadi. Ya, jadi ini pasti 10 pangkat minus sekian. Kemudian dibandingkan dengan ini yang satu lagi nya 2 dibagi ini nolnya kayaknya sama ya. Sama ya. 2 dibagi ini gitu. Hasilnya sama-sama 0 gitu. Jadinya dianggapnya true karena 0 sama dengan 0 gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita kalikan silang, ternyata hasilnya beda gitu. Gitu ya. Coba sekarang kita buka. Ini dibuka yang tadi perkalian silang. Oke. Untuk angka-angka biasa sih sebenarnya oke ya itu ya. Nah, tapi ketika angkanya amat sangat kecil ini, kan jadi false gitu ya. Harusnya kan false gitu ya jawabannya. Nah sekarang udah bener nih kalau dikali jadi false. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi yang nomor terakhir ini sebenarnya soalnya tuh ingin menunjukkan bahwa hati-hati terhadap perbandingan bilangan desimal gitu ya, perbandingan float gitu. Jadi kalau masih memungkinkan sebaiknya ya kayak tadi gitu dikalikan silang saja. Oke, mengenai tadi operator perbandingan yang sama dengan itu akan dibahas di modul minggu depan, modul ketiga. Terima kasih, mudah-mudahan ketujuh videonya ada manfaatnya gitu ya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.